Dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita mau ini presentasi ke salah satu rekan kita, Dino Febrianto dari ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Itu salah satu teman saya dari SMA gitu. Presentasi ini kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan tugas kita, tugas PKB. Tuh. Langsung aja kita mulai ya. Ayo mulai. Ya, lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita mempresentasikan hal yang kita tangkap dari paper kita yang mengulik soal kamedoids gitu. Nah, Drik lanjut. Yuk. Jadi kamedoids itu menggunakan metode pengelompokan partisi untuk mengelompokkan sekumpulan N objek menjadi jumlah K cluster. Objek yang mewakili sebuah cluster disebut dengan medoids. Yaitu definisinya medoids. Medoids letak objeknya terpusat di dalam suatu cluster. Cluster dibangun dengan menghitung kedekatan yang dimiliki antara medoids dengan objek non-medoids. Lanjut. K-medoids adalah metode cluster yang merupakan varian dari metode K-means. K-medoids hadir untuk mengatasi kelemahan K-means yang sensitif terhadap outlier. Karena suatu objek dengan satu nilai yang besar mungkin secara substansial menyimpang dari distribusi data. Oke. Lanjut. Lanjut, Drik. Jadi, gue lagi kan? Iya. Jadi secara singkatnya itu, langkah pertama adalah tentukan K atau jumlah cluster yang diinginkan. Kedua, pilih secara acak medoid awal sebagai K dari N data. Ketiga, hitung jarak masing-masing objek ke medoid sementara. Kemudian tandai jarak terdekat objek ke medoid dan hitung totalnya. Keempat, lakukan iterasi medoid. Kelima, hitung total simpangan atau S. Keenam, jika A adalah jumlah jarak terdekat antara objek ke medoid awal dan B adalah jumlah jarak terdekat antara objek ke medoid baru, maka yang ke-8 total simpangan adalah S sama dengan B sampai A kurang A. Yang ke-9 itu adalah S kurang dari 0, maka total objek data yang membentuk angka baru di medoid. Angka ke-10 adalah ulangi angka ke-1 sampai 5 dan tidak terjadi perubahan anggota medoid. Lanjut, Bang. Oke, ini contoh dataset. Ini contoh dataset yang tadi dipaparin sama Atik gitu ya. Nah, cara kerjanya gimana sih gitu secara mendetailnya nih. Kita pertama tentuin jumlahnya. Kita ambil contoh 2. Kita ambil contoh K-nya 2. Gitu. Ada 2 yaitu X1 sama X2 nih. Nah, kita misal aja kita pilih B sebagai medoid yang pertama dan H sebagai medoid yang kedua nih. Nah, lalu kita hitung jarak objek ke masing-masing medoid yang telah dipilih dengan rumus Euclidean. Nah, ini contoh ini hasil dari penghitungan menggunakan Euclidean terhadap masing-masing. Nah, bisa dilihat kalau di B ini kan 0, di B medoid 1 itu karena kita makanya B berarti kan jaraknya dekat 0. Dia sama sekali karena emang dia objeknya gitu. Nah, yang medoid 2 itu kan H. Nah, ya, bisa lihat ya. Nah, di sini total jarak terdekat pada medoid awal adalah dari 1 nih, 2,23 ditambah 0 tambah 4 tambah 3,16. Lalu dilanjut dengan ditambah 2,23 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1,414 tambah 2 yang hasilnya 17,034. Nah, dengan anggota klaster 1 adalah A, B, C, D dan anggota klaster 2 adalah F, G, H, I, J. Nah, kita iterasi nih si medoid tadi dan berhenti pada klaster yang terbentuk dari medoid yang tidak mengalami perubahan lagi. Kita iterasi kedua, kita pilih B lagi sebagai medoid 1 dan G-nya G. Kali ini kita pilih G sebagai medoid 2-nya. Tuh, kita total jarak hasilnya sekian, yaitu 18,448. Nah, kita total menghitung total simpangan, yaitu B dikurang 1 untuk simpangannya, hasilnya ada 1,414. Gitu. Nah, karena B-nya ini lebih dari A, maka iterasinya dihentikan nih, sehingga anggota klaster yang terbentuk pada masing-masing medoid adalah untuk klaster 1 adalah A, B, C, D, dan anggota klaster 2 adalah F, G, I, J. Ini untuk ini itu tadi yang menggunakan dataset tadi. Dari paper yang kita dapat,
ada juga dataset lain. Ada tiga dataset yang bisa dilihat nih di web yang tersedia. Dataset 1, dataset 2, dataset 3. Lanjut, no. Ini adalah perbedaan dari K-Medoid sama K-Means ya. Jadi perbedaannya itu ada di time per clusternya itu, di mana K-Medoid itu punya kecepatan 4,09 ms itu untuk dataset 1. Oh ya. Terus di D2-nya itu memiliki tingkat yang hampir-hampir mirip ya. 4,0 dengan 4,02 perbedaannya tipis. Tapi ketika kita masuk ke D3 atau dataset yang 3, itu perbedaannya cukup jauh antara 4,8 ms dengan 5,78 ms. Lanjut. Terus ini juga dari skala grafiknya bisa dilihat ada perbedaan juga ya antara K-Medoid yang di kiri dengan K-Means yang di kanan berwarna merah. Lanjut. Nah, terus ini adalah compare-nya, di mana K-Means itu memiliki kompleksitas adalah O, complexity is O dengan IKN, dan dan di K-Medoid itu kompleksitinya adalah O, terus dalam kurung IK, N dikurang K, dalam kurung pangkat 2. Terus juga K-Means itu sensitif ke outliner, di mana K-Medoid itu tidak sensitif pada outliner. Terus untuk K-Medoid sendiri, implementasi ke algoritmanya itu cukup complicated, tapi K-Means itu cukup mudah. Tetapi di situ ada kelebihannya lagi karena kompleksitasnya itu dia lebih robust atau lebih kuat ya dibandingkan dengan K-Means. Terus execution time-nya itu lebih rendah dibandingkan K-Means. Ya. Lanjut. Terus ini ada perbedaan dari sedikit quick search di Google, di mana Kaur dan kawan-kawan tahun 2014 itu menyatakan perbedaan dari kedua algoritma ini yaitu algoritma K-Medoid atau PAM menggunakan objek sebagai perwakilan atau Medoid sebagai pusat klaster untuk setiap klaster. Sedangkan K-Means menggunakan nilai rata-rata atau mean sebagai pusat klaster. Dan juga Furcon dan kawan-kawan tahun 2015 menyatakan algoritma K-Medoid memiliki kelebihan untuk mengatasi kelemahan pada algoritma K-Means yang sensitif terhadap noise dan outliner, di mana objek dengan nilai yang besar yang memungkinkan menyimpang pada saat distribusi data. Kelebihan lainnya yaitu hasil proses clustering tidak bergantung pada urutan masuk dataset. Sekian. Oh iya, di mute lupa. Oke, itu mungkin dari kelompok kita. No. Kalau dari lu ada ini nggak pertanyaan-pertanyaan soal K-Medoid ini nih, yang emang merupakan istilahnya sejenis dengan K-Means gitu. Pertanyaan gue paling ada satu. Kan kalau gue lihat di perbedaan antara K-Means dan K-Medoid itu kan ada execution time per cluster is more untuk yang K-Means dan execution time per cluster is less. Bisa minta tolong dijelasin nggak sih kenapa sih, apa yang ngebuat execution time per cluster itu di Medoid itu lebih sedikit dibandingkan dengan execution time per cluster di pada K-Means gitu. Itu aja sih Mal.
Kalau gue sendiri sih berani bilang, pertama jelas karena dari stem paper yang gue dapat dan gue kirim ke lu, no, itu kan emang itu pernyataannya gitu ya. Dan dia itu bisa dilihat juga di yang ini, bentar. Yang nih, di sini juga tertera nih terkait waktu, time per cluster sama Kemin sama Kamedot nih. Kalau yang lihat atas pertama, ya kan, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Yang atas pertama itu dia ada 429, ada 10 cluster. Dia cuma butuh waktu 4,09 detik, 4,09 milisecond buat ngolah dari 10 cluster. Nah, di kasus yang sama Kemins itu dia butuh waktu 4,6. Walaupun emang nggak beda jauh, tapi dari segi waktu dia lebih lebih cepat si Kamedot ini. Gitu sih, kalau gue bisa jawabnya paling itu sih. Oke. Oke, Mal. Kalau gue sih itu paling kalau jawaban gue ya. Gimana kalau yang lain? Ada jawaban lain? Mungkin itu udah jawaban yang cocok ya. Oke, paling kalau dari kita segitu sih, no. Thank you banget buat Dino yang udah mau jadi audiens kita nih pada malam hari ini. Sama-sama, Mal. Thank you banget. Sorry ganggu waktunya. Mungkin langsung aja kita tutup karena udah malam juga. Makasih Bang Dino. Thank you ya. Yuk, sama-sama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.